Guys, kalau ngomongin bursa transfer musim panas, kita udah biasa lihat pemain pindah klub. Tapi yang ini beda, kiper timnas Italia, Gianluigi Donnarumma, resmi cabut dari PSG, dan alasannya nggak cuma soal kontrak, tapi penuh drama, sindiran, dan efek domino yang bisa ngeguncang Eropa. Siapin cemilan, kita bahas tuntas. Awal ledakan drama. Jadi gini ceritanya, selama beberapa minggu terakhir, gosip soal masa depan Donnarumma udah panas banget. Fans PSG juga mulai kepo, ini kiper bakalan stay atau cabut nih. Ternyata jawabannya keluar langsung dari orangnya. Donnarumma bilang musim panas ini adalah titik terakhir dia di Parc des Princes. Lo tahu kan rasanya pas lagi tenang-tenang, tiba-tiba dikasih kabar kayak bom meledak di telinga. Keputusan Enrique yang nggak disangka. Yang bikin kaget, keputusan ini ternyata nggak datang dari Donnarumma sendiri. Nope, ini murni keputusan pelatih kepala, Luis Enrique. Jadi bukan kayak pemain yang bilang, gue mau cari tantangan baru, tapi ini lebih kayak, bos bilang, maaf ya, pintunya di sana. Bayangin lo lagi ngontrak kos, tiba-tiba diusir karena pemiliknya mau renovasi. Sindiran manis tapi pedes. Lewat postingan di media sosial, Donnarumma ngucapin terima kasih ke fans dan rekan-rekan setimnya. Tapi, dia juga nyelipin kalimat yang kayaknya manis, tapi ujungnya pedes. Sindiran halus tapi nusuk, apalagi buat seorang pelatih. Ini udah kayak update status mantan yang bilang, semoga bahagia sama pilihanmu, kalau ngerti, ngerti. Balasan Enrique. Enrique pun nggak kalah frontal. Dia ngomong ke media, keputusan ini 100% dari saya. Nggak ada drama internal yang dibungkus, nggak ada kata-kata manis, langsung to the point. Jadi jelas banget kalau hubungan pelatih dan kiper ini udah kayak kabel data USB lama ketemu colokan Type C, nggak bisa nyatu. Ini udah bukan lagi masalah chemistry, ini udah masalah beda dunia. PSG di posisi sulit. Nah, sekarang PSG ada di posisi yang awkward banget. Di satu sisi, mereka udah terang-terangan, nyingkirin sang kiper. Di sisi lain, kontraknya tinggal setahun lagi, dan kalau nggak dijual sekarang, mereka bisa kehilangan dia gratisan tahun depan. Ibaratnya lo punya motor antik, tapi pajaknya nunggak dan tetangga udah tahu lo mau jual, harga jadi susah naik. Harga yang bikin geleng kepala. PSG kabarnya pasang harga 50 juta euro. Buat kiper sekelas Donnarumma, itu harga normal kalau kontraknya masih 3-4 tahun. Tapi ini, tinggal setahun. Banyak klub mikir, mending tunggu gratisan aja, bro. Bayangin lo mau jual iPhone 11 bekas, tapi harganya minta kayak iPhone 15 Pro Max. Kandidat terkuat, Manchester City. Di antara semua peminat, Manchester City paling depan. Pep Guardiola udah lama suka sama gaya main Donnarumma, tinggi, kuat, jago tepis bola, dan pede banget bawa bola keluar dari gawang. Tapi, City nggak bakal gerak kalau Ederson belum cabut. Transfer ini bener-bener kayak domino, jatuhin satu, semua ikut roboh. Nasib Ederson. Ederson sendiri kabarnya udah negosiasi sama Galatasaray. Bahkan gosipnya, kesepakatan pribadi udah beres, tinggal beresin urusan harga. Kalau deal ini kelar, Donnarumma bisa langsung dikasih kunci gawang Etihad Stadium. Dari Paris pindah ke Manchester, dari croissant tiap pagi jadi fish and chips tiap sore. Bayern Munchen hanya lirik. Bayern Munchen juga sempat masuk radar, tapi minat mereka nggak seganas City. Kayaknya cuma testing water aja, lihat-lihat situasi. Kalau murah, mereka sikat. Kalau mahal, mereka mundur pelan-pelan. Bayern ini kayak gebetan yang cuma like story IG lo, tapi nggak pernah ngajak ngopi. Balik ke Serie A, sulit. Soal balik ke Italia, peluangnya tipis banget. Klub-klub Serie A nggak sanggup bayar gaji dia, apalagi harga tebusannya. Mereka lebih milih tunggu kontraknya habis. Itu sama aja kayak naksir cewek, tapi baru mau gerak pas dia udah jomblo 2 tahun kemudian, keburu diambil orang, bro. Jangan lupakan Arab Saudi. Dan tentu saja, Arab Saudi selalu siap bikin plot twist. Mereka punya dana tanpa batas, dan kalau mereka mau, Donnarumma bisa ditarik ke sana dengan kontrak monster. Liga Arab tuh kayak om-om kaya di film, nggak banyak ngomong, langsung bawa koper isi duit. Skenario liar yang mungkin terjadi. Kita nggak bisa nutup mata kalau kadang bursa transfer tuh nggak logis.
Bisa aja, klub yang nggak pernah disebut tiba-tiba muncul dan dapetin dia. Ingat, dulu siapa ngangka Ronaldo tiba-tiba balik ke MU. Transfer bola itu kayak drama Korea, endingnya jarang bisa ditebak. Jadi, kemana Donnarumma bakal berlabuh? Manchester City, Bayern Munchen, balik ke Italia, atau malah uang minyak Arab yang menang? Satu hal yang pasti, drama ini belum tamat, dan kita semua siap popcorn sampai akhir bursa transfer.